kita jangan mau merasa baik-baik saja di negeri yang nggak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin kami dari Sekolah SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Maaf mengganggu waktu kakak. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu nama kakak siapa, lulusan apa, dan dari universitas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Akbar, SH CMD, lulusan Universitas Islam Yusuf Tangerang atau bisa disebut UNIS Tangerang. Terima kasih. Untuk sekarang ini kesibukan kakak itu apa ya, Kak? Kesibukannya kita lagi persiapan karena bulan Juni kita akan ada ujian profesi advokat dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Wamenkumham, yaitu Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan. Baik, Kak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Jadi kami di sini ingin mewawancarai kakak mengenai tugas ujian praktek kami mata pelajaran PKN, yaitu tugas wawancara dalam kasus penjuruhan di tahun 2022. Seperti yang Pak Akbar sebutkan tadi, bahwasannya Pak Akbar ini sarjana hukum dari Universitas Islam Yusuf. Ya, Yusuf. Dan telah menjadi pengacara. Jadi kakak pasti tahu dong mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Setelah kami melakukan riset di berbagai platform media sosial, kami mendapatkan informasi mengenai kasus kanjuruhan ini. Informasi yang kami dapat yaitu pertama, tragedi kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 setelah pertandingan Arema FC fans Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Insiden ini menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 600 orang, menjadikannya salah satu tragedi stadion paling mematikan dalam sepak bola sedunia. Penyebab utama dalam penembakan gas air mata oleh kepolisian yang memicu kepanikan massal di tribun. Penonton berdasarkan menuju pintu keluar, namun banyak pintu penutup atau terlalu sempit, menyebabkan korban terinjak-injak dan kebiasaan oksigen. Selain itu, stadion mengalami overcapacity dengan lebih dari 42.000 penonton hadir, melebihi kapasitas maksimal 38.000 orang. Investigasi menemukan pelanggaran prosedur keamanan, termasuk penggunaan gas air mata yang dilarang oleh FIFA. Sejumlah pejabat kepolisian dan panitia penyelenggaraan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hukuman yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan oleh publik. Nah, dari informasi yang sudah kami dapat memiliki beberapa pertanyaan nih kepada Kakak Akbar. Yang pertama yaitu diantaranya ada teman saya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Kusuma. Kepala sekolah dari SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda secara hukum terhadap tragedi kanjuruhan? Pandangan saya secara hukum, menurut opini saya, di mana kasus kanjuruhan ini adalah kasus gagalnya seorang panitia pelaksana dan gagalnya keamanan di wilayah kanjuruhan. Siapa keamanannya? Bisa kategorikan yang menjaga keamanan itu saat itu adalah pihak kepolisian yang tidak menjalankan SOP sesuainya. Karena apa? Karena pihak kepolisian melemparkan gas air mata untuk tujuan semata
melerai adanya kepanikan massal yang berada di Stadion Kanjuruhan. Tetapi saya sangat menyayangkan proses tidak berpikir seorang kepolisian, atau kita kategorikan mandek lah otaknya, tidak memikirkan ketika dia melakukan sesuatu itu apa yang bakal terjadi. Makanya saya sangat kecewa sekali dengan tindakan kepolisian yang dimana lagi dan lagi citra kepolisian tidak bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada kasus ini. Karena apa? Manusia itu sudah punya hak asasi manusia ketika dia lahir. Jadi jangan disamakan kayak binatang. Ini manusia, bos, bukan binatang yang kita siksa kita masih bisa beli lagi gitu. Jadi secara pandangan saya ini adalah tindakan paling brutal daripada anggota kepolisian yang terjadi pada tahun 2022. Bahkan nomor 2 terbesar kasus pembunuhan supporter sepak bola di dunia. Baik, selanjutnya menurut Anda siapa saja pihak yang seharusnya bertanggung jawab? Oh jelas, pihak yang seharusnya bertanggung jawab itu yang pertama ada Panpel, panitia pelaksana. Yang paling menjadi center adalah pihak kepolisian. Kenapa pihak kepolisian? Kita terlepas dari kesalahan Panpel yang menutup jalur evakuasi daripada supporter saat itu, tapi kita juga harus melek mata melihat adanya pelemparan gas air mata kepada supporter yang seharusnya mungkin tidak perlu dilakukan. Mungkin yang harus dilakukan mungkin dalam bentuk himbauan. Karena kan di setiap stadion itu pasti mempunyai sound speaker yang sangat besar. Kenapa tidak bentuk himbauan? Kenapa harus gas air mata yang membunuh dan melukai begitu banyaknya warga-warga di Kota Malang? Itu sangat disayangkan ya. Makanya proses ini sebenarnya jangan ada toleransi dalam hal ini. Jadi harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saputra berada di SMA 14 Kabupaten Tangerang kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin bertanya, apakah mungkin tidak ada satupun pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban? Seperti yang dikatakan tadi, pasti semua pihak menganggap bahwasannya mereka sudah menjalankan SOP daripada instansinya masing-masing. Tetapi yang harus kita tahu, fungsinya investigasi itu untuk melihat mana bukti-bukti yang menunjuk arah daripada siapa yang melakukan ini. Kan sebelumnya kan pasti ada yang namanya penyelidikan dari pihak kepolisian. Jadi saya bukan berharap lagi, sebenarnya ini kasus sudah lama 2022 ya. Saya menyayangkan aja proses penyelidikan ini selalu ditutup-tutupi, selalu diferensi, gitu, tidak di open ke publik. Jadi tanggapan publik itu tidak bisa open minded terhadap kasus ini, karena sudah ditutup. Dan mungkin saya tidak bisa mengatakan ada beberapa oknum-oknum yang mungkin memang ingin kasus ini segera clear, entah itu untuk kepentingan semata ataupun kepentingan daripada instansi tersebut. Saya tidak menyebut nama, mungkin memang ada, dan lambat laun pasti akan terjawab siapa dalam dibalik itu. Bagaimana Kak Akbar melihat peran kepolisian dalam peristiwa ini dari sisi hukum dan HAM? Dari sisi hukum, saya rasa pihak kepolisian tidak begitu tegas ya. Karena apa? Kenapa dalam putusan itu hanya 2 orang, sedangkan yang menjaga Stadion Kanjuruhan itu yang terlibat, khususnya yang terlibat ya, kita bisa bicarakan yang terlibat dalam proses evakuasi atau terjadinya masa panic attack ini, malah hanya polisi itu. Jadi jangan ada istilah mentumbalkan beberapa orang, nggak boleh itu. Kalau memang semua sikat semua rata. Baru negara ini negara yang bersih akan keadilan sesuai dengan apa yang asas-asas berlaku di Indonesia. Itu saya bukan berharap lagi nih, menyayangkan sekali pihak kepolisian, khususnya Kapolres
Metro Kota Malang tidak merasa dirinya bersalah. Layaknya seorang pimpinan harusnya bisa menyikapi hal ini. Pimpinan itu dalam bahasa Belanda, dalam hukum ada namanya leider is leader. Pemimpin harus siap menderita dimanapun, kapanpun itu. Kalau memang ada anggotanya yang salah, tindak. Kalau memang dia ingin menutupi, cobalah pemimpin ini maju layaknya gentleman sejati. Jangan hanya sembunyi di balik pangkat bunga 3. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Sudiato Ajara. Saya akan melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pihak Panpel dan pihak kepolisian saat menyikapi terjadinya kerusuhan sebelum sampai memakan korban? Ya, seperti kita jelas balik, bahwasanya tidak seharusnya lah dilemparkan gas air mata, apalagi mungkin kita video beredar saat itu terjadi pengumpulan secara tidak manusiawi lah kepada para supporter. Yang seharusnya dilakukan adalah himbauan. Kenapa? Mungkin seharusnya Panpel bisa memberhentikan pertandingan saat itu untuk melerai dulu nih emosional daripada supporter ini yang mungkin dalam kategorinya seperti yang saya baca bertandanglah tim sepak bola Persebaya Surabaya ke Arema Malang, khususnya di Stadion Kanjuruhan. Itu seharusnya Panpel bisa melerai dulu dari apa? Memberhentikan pertandingan sementara. Kenapa? Lebih baik kita kehilangan poin. Kalau pikir saya nih ya, sebagai orang yang berpikirnya mungkin lebih baik kita kehilangan poin di tim kita daripada kita kehilangan supporter kita yang jumlahnya apalagi banyak. Jadi poin itu masih bisa dicari sebenarnya. Kita main bola pun tandingan kita dapat itu. Tapi kalau kematian susah. Kalau sudah mati orang sudah nggak bisa dibangunkan. Itu salah terbodoh menurut saya daripada pihak Panpel. Lebih mementingkan pertandingan ini jalan, tapi menghiraukan nyawa-nyawa orang lain yang saat itu mungkin sedang emosional tingkat hype kepada tamu Persebaya Surabaya. Seperti itu. Ini kesalahan terbesar Panpel saat itu. Ini harus diselidiki. Siapa yang punya dalang ingin menghentikan pertandingan? Harus kita cari tahu. Kenapa nyawa dihiraukan demi sebuah pertandingan yang mungkin masih bisa diulang di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya, dalam aspek hukum pidana, apakah ada unsur kesengajaan dalam kejadian ini? Sebelumnya mungkin dalam aspek hukum pidana mungkin pembunuhan ini masuknya dalam kealpaan. Yang kita tahu dalam pasal 338 KUHP, seorang yang membunuh karena kealpaan atau ketidaksengajaan itu, koreksi jika saya salah, maksimal hukuman itu mungkin nggak sampai hukuman mati, mungkin seumur hidup, karena memang karena ketidaksengajaan. Tetapi harus dilihat lagi historis daripada case ini, sebelumnya kasus ini ingin terjadi, alur sebelum kasus ini terjadi. Kan naluri berpikir kan manusia itu ada, ya kan? Bisa diciptakan otak dan akal. Nah, saya nggak tahu nih melakukan ini punya otak apa akal, atau dulunya nggak punya. Gitu. Kalau dia manusia, maksudnya punya akal, punya otak. Gitu. Ini ketika ingin melakukan sesuatu, dia punya akal pikirannya, bisa mengakibatkan ini mati orang. Dia punya otak juga. Kalau saya ngelakuin ini bahaya nih. Nah, nggak tahu nih, mungkin saya nggak tahu ya mas-mas Panpel atau mas-mas polisi itu nggak punya akal dan pikiran atau bisa dikategorikan nggak layak jadi manusia. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labdul Murafi. Sini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Gas air mata digunakan untuk membubarkan massa, tapi malah menimbulkan korban. Menurut kakak, ini kelalaian atau kesalahan dari prosedur? Menurut saya, kemudian berpikir. Bukan kesalahan, bukan kelalaian, tapi kemudian berpikir aparatur negara melemparkan gas air mata
kepada masa yang saat itu sedang terkena panic attack maupun emosional tingkat high. Ini bukan kelalaian lagi, Mas Labib, tapi bisa kita kategorikan itu ketidakpahaman seorang aparatur negara, khususnya aparatur penegak hukum dalam menjalankan SOP. Ini harus didik lagi nih sebenarnya ini. Kenapa orang-orang seperti ini layak mendapatkan seragam itu kalau dia memang tidak mampu menjalankan SOP daripada kepolisian, atau tidak bisa menjalankan amanat kepolisian yang dimana sebagai sahabat rakyat, pedoman rakyat itu tidak bisa menurut saya dia layak untuk mendapatkan seragam. Karena apa? Dia menjalankan tugas pokoknya sebagai kepolisian aja nggak bisa. Gimana ingin membimbing dan membina rakyat dan mendengarkan keluhan rakyat. Ini saya berharap Bapak Listio Sigit selaku Kapolri saat ini harus bisa mensortir orang-orang seperti ini agar tidak lama-lama memakai baju kepolisian, karena kepolisian ini menjadi instansi yang sangat urgensi gitu. Dia memang banyak cakupan-cakupannya di negara ini. Jadi pilihlah calon-calon kepolisian yang punya integritas, yang punya kapabilitas, agar apa? Hal-hal ini nggak terjadi gitu. Mungkin sekarang baru main di luar, kita nggak tahu depannya kalau orang-orang ini masih dipertahankan, masih banyak korban-korban mungkin yang berjatuhan karena memang ketidaktahuan seorang aparatur negara dalam menyikapi hal-hal yang mungkin seharusnya dia bisa punya keahlian di problem solving, penyelesaian masalah, dan ini tidak dimiliki oleh pihak kepolisian, khususnya di oknum kepolisian di Kota Malang. Itu yang saya sangat disayangkan. Maksudnya kalau memang sudah tidak punya kapabilitas, jadi sadar diri aja masuk jadi polisi gitu. Kasihan rakyat, kita bayar pajak buat mereka tuh, ya kan? Kita bayar pajak buat mereka, buat seragam mereka, sampai baju mereka, tapi mereka tidak menganggap kita layaknya sebagai manusia pada umumnya. Itu yang kita sayangkan itu. Sayang sekali, maksudnya belajarlah memanusiakan manusia sebelum Anda dibilang seorang yang istimewa. Itu saja. Menurut Kakak, hukum di Indonesia terlalu lunak atau sudah cukup adil dalam menangani kasus ini? Hukum di Indonesia itu dibilang lunak, memang lunak. Dibilang adil, belum adil sebetulnya. Jadi banyak sekali tagar-tagar, mungkin teman-teman dengar semua lagi dengar, ada tagar no viral no justice. Nggak bakal ada keadilan kalau lu nggak viral. You nggak viral, nggak ada keadilan buat you. Nah itu menurut saya harus khususnya bidang Kemenkumham maupun Menteri Hak Asasi Manusia mempertimbangkan akan adanya hal ini. Gitu. Jadi kita punya anggaran itu diserap sebanyak-banyaknya untuk kepentingan mereka menjalankan roda instansi ini agar rakyat ini mendapatkan kepastian hukum. Yang satu lagi, semua orang sama di mata hukum, atau yang kita tahu artinya equality before the law. Tidak ada orang yang kebal hukum. Siapapun dia, kalau memang dia berbuat salah, semua harus mengikuti rules of law. Itu jelas tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya rasa tadi Mas Labib mengatakan bahwasannya masih lunak, sangat lunak sekali. Dan ini sungguh memprihatinkan, khususnya untuk kita semua yang masih belajar dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di negeri ini sungguh hal yang miris. Begitu. Solusinya untuk aparat penegak hukum, coba kita buat rancangan undang-undang khususnya dalam HAM ini arahnya kemana gitu. Jangan sampai lagi dan lagi HAM ini, Menteri Hukum dan HAM ini hanya untuk menghabiskan APBN saja, tapi tidak ada kontribusinya untuk negara, tidak ada kontribusi untuk rakyat. Ini patut dicurigai, bahaya ini. Kita anggaran diserap habis-habisnya tapi tidak ada kontribusinya daripada Menteri Hukum dan HAM kepada rakyat. Itu mungkin saja. Saya berbicara seperti ini karena saya
selama hidup tidak pernah merasakan adanya keadilan HAM khususnya di negara kita. Belum ada, saya rasa itu. Jadi fungsional daripada Menteri Hukum dan HAM ini saya rasa tidak ada. Jadi layaknya dibubarkan saja itu. Kasih aja makan gratis itu. Khususnya di SMA 14 tidak ada makan gratis. Tidak sampai itu. Guys, terima kasih. Saya Pandang Tidak. Saya mengajukan pertanyaan berikutnya. Seandainya kakak jadi hakim, apa putusan yang paling adil dalam kasus ini? Seandainya kita berbicara seandainya, ya semoga juga terjadi. Seandainya saya jadi ada itu putusan ini saya buat seadil-adilnya tanpa memandang siapa di belakangnya dan apa kepentingannya seperti itu. Karena kalau kita sudah berbicara nyawa manusia dan kita berbicara sebagai tangan kanan daripada Tuhan di dunia, itu berat. Jadi harus menerapkan seadil-adilnya. Karena pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Untuk pasal yang pas, saya rasa mungkin di pasal 338 Junto, pasal 55 terlibatan begitu. Karena memang ada aturannya. Kalau untuk SOP ini untuk mengibarkan masa itu memang ini yang bisa dikategorikan pihak penegak hukum ini tidak menerapkan secara humanis, tidak ada humanis. Jadi yang ditegakkan hanya diktatorialis, saya rasa itu kejam, kita lihat kejam saat itu. Mungkin yang kita lihat pada kasus 2020 ini, kasus Kanjuruhan ini kejam sekali, tidak ada rasa manusiawinya, tidak ada rasa humanisnya kepada masyarakat, khususnya Kota Malang yang saat ini menuntut pertandingan. Mungkin yang saya rasa pas untuk teman-teman yang saya bukan teman mereka juga sih, maaf ya, saya bukan teman polisi, sorry. Mungkin pasal yang pas untuk para pelaku ini 338 KUHP itu, dan berikan hukuman semaksimal mungkin. Jangan di apa namanya, dikorting lagi hukuman, nggak boleh. Itu mati soalnya. Gitu loh. Kalau kita mau kena pasal 340 atau kita kategorikan, kita tahu pasal 340 itu berarti pembunuhan berencana sedang KUHP. Itu nggak masuk. Kenapa? Dia nggak ngerencanain membunuh ini orang. Kenapa saya bilang nggak ada rencana? Saya nggak kenal lagi. Saya lempar ke mata, dia mati, saya tidak tahu. Itu murni emang kebodohan berpikir seorang penegak hukum saat itu. Murni aja kebodohan berpikir. Jadi kalau kita bisa bilang hukuman mati tidak bisa, bos. Mungkin pasal yang seharusnya kita minta pada Kapolri orang ini di PPDH, pemecatan tidak hormat sebagai anggota kepolisian, artinya nggak boleh jadi polisi lagi lah, sudah. Jadi rakyat sipil jadi merasakan nanti ketidakadilan daripada teman sebayanya dulu. Yang kedua, harus diperhitungkan bahwasanya tidak boleh menjabat lagi sebagai aparatur negara. Itu sanksi sosial menurut saya. Yang ketiga, baru itu hukuman penjara sesuai dengan pasal 338. Itu udah konkret itu. Tapi layak ya, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa berbicara seperti ini, tapi pada hakikatnya keadilan itu realistis. Mana bisa menghasilkan itu yang dibuat. Saya nggak berbicara siapa-siapapun, tapi kita bisa lihat saja di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita berbicara keadilan, kita lihat dulu siapa yang menjadi ini. Orang kecil kah? Orang besar kah? Orang punya kepentingan kah? Atau orang yang kategorinya biasa-biasa saja. Jadi keadilan itu bisa didapatkan untuk mereka yang memperjuangkan. Jadi semangat teman-teman yang hari ini mungkin kena proses hukum, kita perjuangkan, teman-teman mungkin bisa perjuangkan, karena nggak ada keadilan itu didapat secara cuma-cuma, tapi keadilan itu didapat dengan keringat dan darah. Itu kalau dalam bahasa hukum hari itu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa alasan hukum paling kuat untuk membebaskan para terdakwa dalam kasus ini? Saya rasa sebagai orang yang masih waras dan masih menganggap bahwasannya orang yang memanusiakan manusia, saya rasa tidak ada alasan khusus, tidak ada kekecualian untuk para pelaku ini bebas.
Karena ini pelaku ini bebas, sama saja kita sedang mempertontonkan kepada rakyat bahwasanya keadilan ini tidak semena-mena datang untuk rakyat. Gitu. Tidak ada alasan bebas untuk teman-teman ini, tidak ada, teman-teman pelaku ini tidak ada. Jelas, karena apa? Mereka mempunyai alat bukti, pihak investigasi sudah menyatakan bahwasanya berkas ini P21 dan dilemparkan ke kejaksaan, perlu untuk dibebaskan. Bahkan pihak saya menyikapi applause kepada pihak MA yang menganulir proses banding untuk pembebasan para pelaku ini. Saya rasa pihak majelis hakim lebih bisa berpikir lagi ketika banding ini seharusnya dikasih lebih berat, bukan dipermudah. Betul. Ini sempat banding, adik kalau kita tahu sempat banding ke MA. Bahwasanya banding ke MA untuk pembebasan. Tapi alhamdulillah orang-orang EMA saat itu masih waras, itu masih berpikir secara manusia, tidak berpikir hanya untuk kepentingan semata. Jadi tidak ada, saya katakan sekali lagi, kalau memang ini ada, ini bakal jadi mempertontonkan kebodohan aparat penegak hukum dalam proses keadilan yang berlaku di Indonesia. Ini sangat bodoh kali kalau memang ini sampai amit-amit itu tahun kemarin dibebaskan. Ini citra daripada aparatur hukum ini harus ditanyakan ini. Harus dicek lagi kesanggupannya dalam menyikapi suatu case di Indonesia. Kalau yang tidak sanggup silakan keluar, jangan hanya menetap tapi tidak bisa memberikan suatu impact untuk masyarakat. Itu serta lebih baik Anda keluar saja itu kalau masih ada seperti orang-orang seperti itu. Untuk apa kita membayar baju mereka, kita membayar transport mereka, gaji mereka, tapi mereka tidak bisa hanya sebatas memberikan keadilan kepada kita, khususnya kita yang tidak punya background siapa-siapa, kita yang bukan pejabat, kita yang bukan saudaranya Pak Presiden, kita hanya rakyat sipil yang pengen hidup tenang di negara tercinta kita, negara yang penuh dengan suku dan bangsa, negara yang penuh dengan berbagai banyak bahasa. Kita hanya ingin tenang. Negara ini negara tenang sebenarnya, tapi diusik oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan semata dan rela memperjualbelikan sumpahnya bagi penegak hukum untuk memperlakukan penegakan hukum ini sewenang-wenangnya saja. Bisa gitu. Baik Kak, terima kasih untuk penutup sesi wawancara ini. Menurut Kakak, sebagai anak muda, bagaimana cara untuk menyikapi hal ini jika mungkin terjadi di kemudian hari? Ya, ini bukan berarti kita berpatokan dengan kejadian pada tahun 2022 khususnya kasus Kanjuruhan, tapi kedepannya lah kita harus lebih kritis saja sebagai anak muda, kritis yang berdasar, kritis yang punya landasan. Jadi kita kritis tapi kita menghina orang itu tidak boleh ya. Jangan jadi kita sebagai anak muda itu yang gampang disewa, jangan gampang yang dikasih uang itu terima saja, jangan. Mas, sebagai anak muda itu harus punya idealis, arahnya bagaimana. Karena Soekarno pun pernah berkata itu, berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Ini kalau pemuda-pemuda sudah tidak idealis, bahaya ini, ya kan? Jadi saya berharap ditanamkan aja lah rasa ingin tahu. Kalau dia bisa kritis, yang penting rasa ingin tahu terhadap suatu hal-hal yang terjadi di negara ini. Karena ini dari negara kita, dari proses demokrasi semua itu menentukan bagaimana jalan hidup kita ke depannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis. Berarti itu kita bukan layak dikategorikan manusia. Karena kalau manusia itu mereka itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka itu saling membutuhkan satu sama lain. Tapi jadi orang itu jangan terlalu jangan terlalu menutup diri. Tapi sebisa mungkin kalau orang tertolong itu atau orang minta tolong kita bantu saja sudah. Ya, pesan buat anak muda itu nggak muluk-muluk, belajar yang benar. Apalagi jangan lupakan kedua orang tua. Yang kedua, yang ketiga itu urusan agama itu masing-masing nggak dicampurin. Karena saya nggak mau agama. Urusan agama itu masing-masing antara dia dengan Tuhannya. Yang keempat ini yang paling penting, kita jangan mau merasa baik-baik saja di negeri yang nggak sehat. Gitu. Negeri ini nggak sehat, jadi jangan kita merasa kita zona nyaman saja, jangan. Ini negeri ini tidak sehat. Kalau memang ada hal-hal yang seperti di luar konteks daripada
yang seharusnya dijalankan kita kritisi aja. Seenggaknya kita cari tahu gitu. Kritis aja sih, tidak kita mungkin suara kita yang menentukan lah keadilan di negara ini. Karena negara ini punya asas, ini asas daripada netizen sebenarnya. Asas no viral no justice. Namanya kita salah satu orang yang memviralkan dari justice itu bisa didapatkan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ya, sama-sama. Kak Akbar sudah bersedia menjadi narasumber kita untuk tugas wawancara ini. Sekali lagi, maaf mengganggu waktunya Nggak, dan oke, kami problem. doakan semoga mungkin kejadian seperti ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Amin. Terima kasih Kak